Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Widianto, Stambuk A241-17080. Saya adalah mahasiswa pendidikan fisika Universitas Sadulako, angkatan 2017. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membuat video tentang materi gerak lurus untuk pertemuan pertama. Ya, langsung saja ke videonya. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan dan mendeskripsikan definisi dari beberapa besaran gerak. Dalam materi gerak lurus, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, kita harus tahu apa itu gerak. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Dan suatu benda dikatakan diam apabila kedudukan benda tersebut tidak berubah terhadap benda lain. Ya, kita beralih ke selanjutnya, yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Tapi pada kehidupan sehari-hari umumnya gerak lurus itu tidak beraturan. Ya, saya singgung sedikit tentang GLB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan dan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Contohnya GLB pada kehidupan sehari-hari adalah ketika mobil melaju dengan kecepatan konstan di jalan tol yang lurus. Untuk gerak lurus berubah beraturan, di mana jika suatu mobil bergerak ke jalan yang berliku-liku, otomatis kecepatan mobil tersebut akan berubah-ubah, kadang dipercepat, kadang diperlambat. Itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Namun pada materi GLB dan GLBB untuk pertemuan kedua. Tapi saya singgung sedikit tentang GLB dan GLBB. Ya, kita beralih ke pembahasan pertama, yaitu posisi. Tempat di mana suatu benda berada itu disebut dengan posisi. Namun dalam fisika, posisi itu cenderung dinyatakan dengan koordinat X atau Y. Ya, berikut adalah sebuah contoh di mana ada sebuah mobil. Di sini kita akan mencari posisi mobil tersebut. Untuk menentukan posisi mobil tersebut, kita menyatakan dengan titik koordinat X dan Y. Namun, dalam kasus ini kita menganggap mobil hanya bergerak di lintasan horizontal. Jadi, jika kita menganggap mobil hanya bergerak di lintasan horizontal, jadi titik acuan mobil tersebut adalah di titik X. Karena posisi menyatakan sebuah lokasi yang diukur dari titik acuan, maka satuan dari posisi adalah meter. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jarak dan perpindahan. Yang pertama adalah perpindahan. Jika sebuah benda mengalami perubahan posisi, maka benda tersebut mengalami perpindahan. Jika perpindahan adalah perubahan posisi, maka perpindahan itu harus disertai dengan arahnya. Jadi kesimpulannya adalah perpindahan adalah perubahan posisi benda. Dan yang kedua adalah jarak. Jarak adalah suatu nilai yang menyatakan berapa jauh benda tersebut berpindah. Jarak dan perpindahan sangat berhubungan. Namun masih banyak yang tidak tahu membedakan antara jarak dan perpindahan. Cenderung mereka menganggap bahwa jarak dan perpindahan itu adalah sama, namun pada kenyataannya adalah berbeda. Agar lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Yang pertama adalah jika ada sebuah mobil bergerak ke kanan sejauh 5 meter dan kembali lagi ke kiri sejauh 2 meter, maka berapakah jarak dan perpindahannya? Oke, kita akan cari. Yang pertama adalah jarak. Jika tadi mobil bergerak ke kanan adalah 5 meter dan kembali lagi ke kiri 2 meter, maka jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 5 meter tambah 2 meter, yaitu 7 meter. Terus yang kedua kita akan mencari perpindahannya. Jika tadi mobil bergerak ke kanan sejauh 5 meter dan kembali lagi ke kiri sejauh 2 meter, maka perpindahan mobil tersebut adalah 5 meter kurangi 2 meter, yaitu 3 meter. Ya, di sini dapat kita lihat perbedaan antara jarak dan perpindahan, di mana jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 7 meter dan perpindahan dari mobil tersebut adalah 3 meter. Ya, jadi itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Saya akan memberikan contoh yang kedua untuk jarak dan perpindahan. Contohnya sebagai berikut. Jika objek bergerak ke timur sejauh 8 meter, kemudian objek berbelok ke selatan sejauh 6 meter, berapakah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh objek? Oke, jawabannya sebagai berikut. Mula-mula objek bergerak ke timur sejauh 8 meter, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahannya? Oke, yang pertama kita akan cari jaraknya. Jadi, dalam mencari jarak kita hanya tinggal menambahkan jarak yang ditempuh oleh objek. Yang pertama 8 ditambah dengan 6. Ya, jadi jawabannya adalah 14 meter. Itu adalah jaraknya. Sangat simpel sekali, bukan? Kemudian kita beralih ke perpindahan. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh objek? Di sini untuk mencari perpindahan, kita tinggal menarik garis antara titik awal dan titik akhir. Nah, seperti ini.
Kemudian garis tersebut kita beri tanda dengan X. Oke, jadi perpindahannya adalah X. Selanjutnya, bagaimanakah kita mencari X tersebut? Oke, dilihat dari bentuknya, ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi, untuk menentukan X-nya, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Nah, jadi X sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi, X sama dengan 10 meter. Jadi, di sini dapat kita lihat perbedaan antara jarak dan perpindahan, di mana jaraknya adalah 14 meter dan perpindahannya adalah 10 meter. Ya, itu adalah contoh kedua dari jarak dan perpindahan. Oke, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jadi, apa sih perbedaan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Oke, yang pertama adalah kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total yang ditempuh benda dengan selang waktu. Jadi dapat dirumuskan adalah V sama dengan S per delta T. Oke, yang kedua adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu yang dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta X per delta T. Jadi di sini kita dapat mengetahui perbedaan antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Di mana jika kita mau mencari kelajuan rata-rata, kita harus memperhatikan jaraknya. Kemudian jika kita mencari kecepatan rata-rata, yang kita harus perhatikan adalah perpindahannya. Oke, agar lebih mudahnya saya akan memberikan sebuah contoh, yaitu jika ada benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B, di mana jarak antara A ke B adalah 50 meter dan B ke C adalah 30 meter. Dengan waktu yang ditempuh adalah dari titik A ke titik C adalah 20 sekon. Tentukanlah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Nah, kita ke pembahasannya. Oke, dari soal tersebut kita tahu bahwa jarak antara titik A ke B adalah 50 meter dan B ke C adalah 30 meter. Nah, sebelum kita mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, kita harus mengetahui dulu jarak dan perpindahan benda tersebut. Yang pertama adalah jaraknya. Jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah AB tambah BC, yaitu 50 meter tambah 30 meter, yaitu 80 meter. Itu adalah jaraknya. Kemudian perpindahannya. Jadi perpindahannya adalah titik awal ke titik akhir, yaitu jarak antara AC. Oke, dimana untuk mencari AC adalah AB kurangi BC, yaitu 50 meter dikurangi 30 meter, yaitu 20 meter. Oke, setelah jarak dan perpindahan kita ketahui, kita akan mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Yang pertama adalah kelajuan. Oke, pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mencari kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya. Di mana untuk mencari kelajuan rata-rata kita memperhatikan jaraknya, dan untuk mencari kecepatan rata-rata kita memperhatikan perpindahannya. Jadi kita sudah menemukan nilai dari jarak dan perpindahannya. Selanjutnya kita mencari kecepatan dan kelajuan rata-ratanya. Yang pertama kelajuan rata-rata. Jadi untuk mencari kelajuan rata-rata kita memperhatikan jaraknya. Jarak yang kita dapat tadi adalah 80 meter dan selang waktu adalah 20 sekon. Jadi hasil dari kelajuan rata-rata adalah 80 meter per 20 sekon, yaitu 4 meter per sekon. Itu adalah kelajuan rata-ratanya. Oke, selanjutnya kita mencari kecepatan rata-ratanya dengan memperhatikan nilai dari perpindahannya. Dari yang kita dapat tadi, nilai perpindahannya adalah 20 meter dan selang waktunya adalah 20 sekon. Jadi untuk mencari kecepatan rata-ratanya tinggal membagi antara perpindahan dan selang waktu, yaitu 20 meter per 20 sekon, yaitu 1 meter per sekon. Jadi nilai kecepatan rata-rata dari mobil tersebut adalah 1 meter per sekon. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara kelajuan dan kecepatan rata-ratanya, di mana kelajuan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon dan kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per sekon. Yaitulah perbedaan antara kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ya, itulah pemaparan materi dari saya untuk gerak lurus. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.